Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi induksi matematika. Induksi matematika adalah cara atau metode pembuktian sebuah proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Induksi matematika ini merupakan teknik yang sudah baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah-langkah yang terbatas. Sehingga, tanpa induksi matematika, kita tentu harus membuktikannya dengan cara mencoba semua bilangan bulat yang ada. Ini jelas tidak akan mungkin karena bilangan bulat itu tak terhingga jumlahnya. Misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan kenyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dalam kurung 1 benar, dan jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga benar untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan 1. Kedua langkah ini disebut prinsip induksi sederhana, dan kedua langkah ini akan digunakan untuk membuktikan kebenaran proposisi yang akan kita nyatakan dengan P dalam kurung N. Langkah 1 dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Langkah basis artinya kita menunjukkan bahwa proposisi tersebut benar untuk bilangan bulat positif pertama. Bilangan positif pertama adalah 1, yaitu N sama dengan 1. Jadi kita harus menunjukkan bahwa proposisi P benar untuk N sama dengan 1, yaitu P dalam kurung 1 adalah benar. Sedangkan langkah induksi berbentuk langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P dalam kurung N adalah benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Hipotesis induksi ini yang digunakan sebagai dasar pemikiran pembuktian untuk N plus 1. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Induksi matematika berlaku seperti efek domino, di mana untuk merobohkan semua domino, cukup mendorong domino pertama, kemudian domino pertama akan mendorong domino kedua, dan terus seperti itu sampai semua dominonya jatuh. Pembuktian menggunakan penerapan induksi matematika. Contoh pertama, untuk semua N yang lebih besar atau sama dengan 1 bilangan bulat, buktikan dengan induksi matematika bahwa N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Langkah induksi, misalkan P dalam kurung N benar, yaitu proposisi N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3, sehingga ini merupakan hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung N plus 1 juga benar, yaitu N plus 1 dalam kurung berpangkat 3 ditambah 2 dikali N plus 1 adalah kelipatan 3. Ini dapat kita tunjukkan dengan cara sebagai berikut. N plus 1 dalam kurung berpangkat 3 ditambahkan dengan 2 kali N plus 1 yang menghasilkan N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 1 ditambah 2N ditambah 2, sehingga setelah disederhanakan akan menjadi N pangkat 3 ditambah 2N dan 3N dikali N kuadrat ditambah N ditambah 1, dimana N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3 dari hipotesis induksi, dan 3 dikali N kuadrat ditambah N ditambah 1 juga kelipatan 3, maka N pangkat 3 ditambah 2N ditambah 3 dikalikan N kuadrat ditambah N ditambah 1 adalah jumlah dua bilangan kelipatan 3. Nah, langkah pertama dan langkah kedua sudah dibuktikan benar,
maka terbukti bahwa untuk semua n yang lebih besar atau sama dengan satu bilangan bulat dan n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Soal nomor 2. Untuk semua n bilangan bulat positif, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 ditambah n pangkat 3 sama dengan 1/4 n pangkat 2 dikali n tambah 1 berpangkat 2. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah langkah basis induksi, membuktikan P dalam kurung 1 adalah benar. Sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali 1 pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 berpangkat 2, sehingga menghasilkan 1 pangkat 3 yang menghasilkan 1 sama dengan 1/4 dikalikan 1 pangkat 2 dikalikan 1 ditambah 1 berpangkat 2 dan juga menghasilkan 1, sehingga membuktikan bahwa P dalam kurung 1 adalah benar. Langkah kedua, langkah induksi, misalkan P dalam kurung N adalah benar. Buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah N pangkat 3 sama dengan 1/4 N pangkat 2 dikali N ditambah 1 berpangkat 2 adalah benar. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung N ditambah 1 juga benar, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah N pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1 berpangkat 2 dikali N ditambah 2 berpangkat 2. Untuk membuktikan ini, tunjukkan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah N pangkat 3 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1 berpangkat 2 dikali N ditambah 2 berpangkat 2 dapat menghasilkan 1/4 dikali N ditambah 1 berpangkat 2 dikali N ditambah 2 berpangkat 2, sehingga terbukti benar. Karena langkah pertama dan langkah kedua sudah dibuktikan benar, maka terbukti bahwa semua N bilangan bulat positif 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 tambah N pangkat 3 sama dengan 1/4 N pangkat 2 dikali N ditambah 1. Selanjutnya, prinsip induksi kuat. Terkadang kita memerlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Maka dari itu, kita menggunakan prinsip induksi kuat atau strongly induction principle. Misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan perihal bilangan bulat, kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung N adalah benar. Semua bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan N0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa P dalam kurung N0 adalah benar. Dan jika P dalam kurung N0, P dalam kurung N0 sama 1, P dalam kurung N adalah benar, maka P dalam kurung N ditambah 1 juga benar untuk semua N lebih besar atau sama dengan N0. Catatan, pada poin 2 terdapat lebih dari satu hipotesis, yaitu mengasumsikan bahwa P dalam kurung N0, P dalam kurung N0 ditambah 1 sampai dengan P dalam kurung N adalah benar. Berikut ada contoh penerapan menggunakan prinsip induksi kuat. Suatu permainan memiliki aturan bahwa dua pemain dalam permainan tersebut secara bergiliran mengambil sejumlah batang korek api sesuai keinginan mereka selama masih dari salah satu dari dua bungkus korek api yang tersedia. Pemain yang berhasil mengambil batang korek api yang terakhir ditetapkan sebagai pemenang permainan ini. Tunjukkan bahwa jika dua bungkus korek api tersebut memuat batang korek api dengan jumlah yang sama, pemain kedua selalu dapat menjadi pemenang dalam permainan ini. Penyelesaiannya, misalkan N adalah banyaknya batang korek api dalam masing-masing bungkus, kita akan gunakan induksi matematika kuat untuk membuktikan P dalam kurung N
yang menyatakan bahwa pemain kedua dapat memenangkan permainan jika mula-mula terdapat N batang korek api dalam masing-masing bungkus. Untuk basis induksinya, ketika N sama dengan 1, pemain pertama hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengambil satu batang korek api dari salah satu bungkus dan meninggalkan satu bungkus dengan satu batang korek api yang dapat diambil oleh pemain kedua untuk memenangkan pertandingan. Untuk langkah induksi, hipotesis induksi kita adalah pernyataan P dalam kurung I adalah benar untuk semua I dengan 1 lebih kecil atau sama dengan I lebih kecil atau sama dengan N, yaitu anggapan bahwa pemain kedua dapat selalu menang jika terdapat I batang korek api, di mana 1 lebih kecil atau sama dengan I lebih kecil atau sama dengan N. Dalam masing-masing bungkus korek api, kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N ditambah 1 adalah benar, yaitu bahwa pemain kedua dapat memenangkan permainan ketika mula-mula terdapat N ditambah 1 batang korek api dalam masing-masing bungkus, yang berdasarkan anggapan bahwa P dalam kurung I adalah benar untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Sehingga misalkan terdapat N ditambah 1 batang korek api di dalam masing-masing bungkus pada awal permainan, dan misalkan pemain pertama mengambil sejumlah R batang korek api di mana 1 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil atau sama dengan N dari salah satu bungkus, menyisakan N ditambah 1 dikurang R batang korek api dalam bungkus tersebut. Dengan mengambil batang korek api dengan jumlah yang sama dari bungkus yang lain, pemain kedua membuat keadaan di mana terdapat dua bungkus yang masing-masing memiliki N ditambah 1 dikurang R batang korek api, karena 1 kurang dari atau sama dengan N ditambah 1 dikurang R, N ditambah 1 dikurang R kurang dari atau sama dengan N. Sekarang kita dapat menggunakan hipotesis induksi untuk menyimpulkan bahwa pemain kedua selalu dapat memenangkan permainan. Dan jika pemain pertama mengambil sejumlah N plus 1 batang korek api dari satu bungkus, pemain kedua dapat memenangkan permainan dengan mengambil semua sisa batang korek api dalam bungkus lainnya. Berdasarkan langkah 1 dan 2, kita dapat menyimpulkan dengan menggunakan induksi matematika kuat bahwa P dalam kurung N adalah benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar atau sama dengan 1. Sekian video dari kelompok kami, semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tunggu video selanjutnya dari kami ya.